Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teriring doa di pagi hari ini bersamaan dengan nikmat Allah yang tak bisa dihitung saking banyaknya, yaitu berupa kenikmatan kesehatan dan kenikmatan keimanan ini. Kita bisa berjumpa, terlebih lagi bertemu dan ditemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Semoga saja kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan anugerah mahkota yang terindah, la'allakum tattaqun, yaitu mahkota ketakwaan. Sehingga sungguh berbahagia orang yang bertakwa itu, karena tiada lain hadiah surprise dari Allah begitu seringkali diungkapkan, saking benarnya, saking besarnya, saking agungnya, dan saking mulianya orang yang bertakwa kepada Allah. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsroba. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, sebagaimana di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya 7 langit dan 7 bumi dipersiapkan untuk siapa? Hamba-hambanya yang bertakwa. Maka sudah sepantasnya apabila di pagi hari ini kita memanjatkan secara total dan menyeluruh rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan harapan semoga Allah menjaga, terus memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk menapaki jalan-jalan keimanan, meskipun terkadang jalannya itu terjal berlika-liku, meskipun terkadang banyak duri onak duri yang ada, tapi dengan keimanan, dan di situ kita akan menggapai mahkota seorang mukmin, mahkota Ramadan khususnya di bulan ini. Kita akan berakhir dengan happy ending. Kalau toh memang adalah akhir dari kehidupan kita, dan Ramadan ini adalah akhir dari Ramadan kita di dunia ini, kita bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Begitu hadis yang sangat familiar dan kita hafalkan sedari kecil sebagai motivasi diri kita atas kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa lagi kita mewujudkan cinta kita kepada baginda Nabi? Solat kita mungkin kalah dengan solatnya para ulama, orang-orang terdahulu. Sedekah kita mungkin tak sebanding dengan sedekahnya orang-orang yang soleh pada zaman dulu. Ilmu kita apalagi. Tapi dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kita bisa bermajelis dengan orang-orang yang soleh, para kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bagian dari orang-orang muhibbin lin Nabi, para pecinta fan-fannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah besok di akhirat, meskipun di dunia ini kita tidak pernah berjumpa, menatap wajahnya pun tidak bisa, tapi kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kita ketika di akhir hayatnya. Beliau mengucapkan ummati, ummati, ummati. Dan lewat hadis-hadisnya yang kita baca, yang kita dengarkan dari bapak kiai, dari para ustadz, seolah-olah Rasulullah hadir di hadapan kita. Tatkala kita membaca Al-Quran, seolah-olah Allah berbicara kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba menghadirkan Allah, kita mencoba menghadirkan Rasulullah, seolah-olah kita mencoba untuk menjadi tidak hanya sebagai nas, insan, sebagai manusia, tapi kita mencoba untuk menjadi ihsan, manusia yang ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ingin menjadi manusia yang ketika beribadah kepada Allah, kita mencoba menghadirkan Allah, menghadirkan Rasulullah, seolah-olah kita melihatnya. Mungkin karena budeke hati kita, ya, karena banyaknya dosa, banyak bintik-bintik di dalam hati ini, kita tidak bisa menghadirkan itu. Karena dosalah, kemaksiatanlah yang menghalangi, membuat kaca-kaca, yang membuat dinding hati ini itu pekat. Maka dengan sholawat, semoga saja biwasilati sholawat, orang yang paling dekat besok dengan Rasulullah adalah man aktsaruhum sholatan alayya, adalah orang yang paling banyak membacakan sholat kepadaku. Simple, mudah, bisa diucapkan dimanapun tempat dan tidak membutuhkan dalam kondisi apapun, kita bisa. Dan semoga saja kita bagian dari orang-orang yang pantas untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad besok di akhirat, dan kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di bulan Ramadan ini nuansanya begitu khas yang tidak bisa kita temukan dalam bulan-bulan yang selainnya. Lantunan-lantunan Al-Quran, baik lewat speaker, lewat MP3, suara-suara para qori-qori dari Arab, dari Indonesia, yang begitu suaranya merdu menghiasi dari corong-corong musola masjid. Begitu pun juga di rumah-rumah kita, alhamdulillah, minimal setiap, entah itu sore, entah itu pagi, entah itu siang ataukah malam, kita mendengarkan lantunan suara-suara itu. Mungkin dari orang tuanya sendiri, dari kita sendiri, atau dari anak-anak kita. Meskipun itu sebentar, tapi ini adalah nuansa yang tidak kita temukan suasananya. Lebih-lebih kita dalam kondisi dipersiapkan Allah, kondisinya itu iman kepadanya. Bagaimana tidak? Yang menyebabkan kita manusia sering melakukan kemaksiatan itu adalah adanya makan dan minum. Ia memiliki tenaga, ia memiliki potensi untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, baik keinginan yang sifatnya itu adalah baik maupun tidak ada baik, karena dorongan makan dan minum itulah. Dan di sini kita ditutup, dipangkas sumber-sumber kekuatan untuk mengikuti keinginan hawa nafsu itu, yaitu dengan puasa. Dan kita tahu puasa al-imsaku tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan pelampiasan nafsu kepada di tempat dengan hal bersama dengan pasangan hidup kita. Tidak itu, bukan hanya, memang tidak itu puasa itu. Karena puasa yang sesungguhnya adalah puasa lisan kita, puasa telinga kita, puasa mata dua kita. Dan puasa, kalau kita lihat dan poso, sing jatine poso njogo bolongan kang cacai poso, cacai songo sing ana nek nggone jiwa ragane menungso. Jadi puasa dengan menjaga al-asyamu al-imsaku, menahan, jogo, menjaga. Menjaga dari apa? Hal-hal yang bisa masuk lewat lubang manusia yang jumlahnya 9. Mata 2, telinga 2, 4, hidung 1, tapi
lubangnya 2, 6, lisan 1, dan 2 adalah lubang kelamin dan lubang yang ada di belakang. Jadi pas dengan 9. Artinya pintu-pintu yang menyebabkan kita untuk menjauh dari Allah ditutup oleh Allah. Jangankan yang ada di dalam diri kita. Sering kita mendengarkan dari para kiai dan para ustadz bahwa setan-setan dibelenggu oleh Allah. Wa tughallu fihi mardatu syayatin, kata Allah. Bahkan kata Allah, wa tughallaku fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Lalu apa yang dibuka? Tufattahu fi abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Walillahi lailatun, dan Allah memiliki satu malam khairun min alfi syahrin, yang mana kebaikan malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena disitulah Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, oleh karena itu, karena bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, yang 11 bulan yang lainnya. Karena apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di antaranya adalah disebabkan karena bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan yang lainnya. Pada bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran, nuzulul Quran. Maka sebentar lagi kita akan memperingati nuzulul Quran. Dan di akhir 10 akhir nanti kita bersama-sama untuk menjemput, mencari Lailatul Qadar. Bukan Mbak Laila. Kalau Mbak Laila memang sudah ada. Itu suaminya namanya Mas Qadri. Mbak Laila suaminya Mas Qadri, Lailatul Qadar. Tapi bukan Lailatul Qadar yang itu. Tapi malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Dan itu perlu kita persiapkan sejak dini, sejak jauh-jauh. Jangan tiba-tiba langsung betuntuk, wow malam ini kita malam Lailatul Qadar, aku tak ndang luru siapa tahu. Tidak bisa. Harus dipersiapkan sedini mungkin. Dengan apa? Dekatkan diri dengan Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulan Al-Quran, maka dekatkan diri Al-Quran. Oke, kalau seperti biasanya kita 1 bulan, ya target kita 1 hataman 1 bulan, 1 hatam 30 juz. Mungkin karena bulan ini adalah bulan spesial, maka kita harus memiliki target yang lebih. Kita harus mengenjot, kita harus memprioritaskan. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang mulia, karena kita bersama dengan sesuatu yang mulia, saudara-saudariku. Man asbah kullu syai'in yartabitu bil Qur'an asbaha kariman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, pasti ia akan menjadi sesuatu yang mulia. Benda, nama, tempat, apapun itu kalau berkaitan dengan Al-Quran pasti ia menjadi sesuatu yang mulia. Contoh siapa? Tempat. Ya, tempat ini namanya Ramadan. Mulia, lebih mulia daripadanya. Karena apa? Di situ ada diturunkannya Al-Quran. Malam tuh banyak. Ada 7 malam. Tapi ada 1 malam yang lebih paling mulia dan ditunggu-tunggu oleh umat Islam sampai hari kiamat nanti, dengan mengharap keberkahan dari Allah turun kepadanya. Malam apakah itu? Lailatul Qadar. Itu. Dan di dalam hadis yang sangat sahih dan banyak diriwayatkan adalah di salah satu malam di 10 akhir. Lagi-lagi kemuliaan sesuatu dengan Al-Quran. Banyak malaikat, jutaan malaikat, ada satu yang paling mulia. Siapakah dia? Malaikat Jibril. Mengapa? Karena beliaulah yang menghantarkan wahyu Al-Quran dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Banyak sekali Nabi dan Rasul, dan yang paling kita harus percaya dan artinya harus kita hafalkan namanya 25. Siapa di antara yang paling mulia? 25 dari satu yang mulia dari 25 itu tiada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya, mulai dari tongkat, mulai dari kekuatan melunakkan besi, mulai dari kedikjayaan seperti Nabi Sulaiman, setan pun takut kepadanya, jin pun harus tunduk kepadanya.
Nabi Musa, tangannya berubah seperti memiliki cahaya. Tongkatnya dipukulkan ke laut bisa menjadi jalan tol. Tapi semuanya sirna, semuanya hilang bersamaan dengan kematian-kematian beliau. Tapi ada satu mukjizat, meskipun diberikan kepada Nabi tersebut, ketika Nabi mati, Al-Quran tidak dibawa mati. Itu karena apa? Karena kemuliaan, keagungan Al-Quran. Dan Al-Quran ada di tempat kita, ada di almari kita, ada di mobil kita. Untuk apa? Untuk jimat. Ditaruh di mobil agar selamat. Ditaruh di rumah kita di atas dipet dalam lemari untuk mengusir tuyul, mengusir gendruwo, perikil dan sebagainya. Bukan untuk itu, untuk kita baca. Agar kita menjadi insan-insan Qur'ani. Agar diri kita menjadi Quran yang berjalan di atas bumi. Agar kita menjadi orang yang paling baik di mata Allah dan Rasulullah SAW. Jika seseorang itu baik di mata Allah, maka akan baik pula di mata manusianya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan sebaik-baiknya manusia siapakah dia? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita semuanya termasuk saya sendiri ketika membaca Al-Quran itu mengharap apa? Mengharap pahalanya. Dan itu wajar karena banyak sekali hadis-hadis yang memotivasi kita, menjanjikan kepada kita begitu melimpahnya pahala, begitu mudahnya kita mendapatkan anugerah dari Allah melalui Al-Quran. Kita dijamin Allah masuk surganya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu atas anugerah dan rahmatnya Allah dilipat gandakan menjadi 10. Itu di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sampai tidak tahu, karena kemuliaan puasa di bulan Ramadan. Ramadan mulia karena di situ Al-Quran diturunkan dan Al-Quran kita baca, sehingga malaikat pun tidak tahu seberapa besar pahala kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapa tahu ini adalah puasa Ramadan kita yang terakhir, saudara-saudariku. Memang sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, kita niatkan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Atau mungkin kita niatkan untuk apa? Ulbisa waliduh tajan yaumal qiyamah, besok di akhirat kita bisa memakaikan mahkota yang terindah kepada bapak ibu kita. Kita tidak bisa membelikan atau membalas budi baik kepada beliaunya yang telah berjuang mati-matian, mengorbankan segala apa yang dipunya dan dicinta untuk kita, agar kita bahagia di dunia. Kita bisa begini karena pengorbanan orang tua kita. Namun kita tidak bisa membalas apa-apa. Terkadang banyak sekali sebelum kita susah beliaunya sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana kita membalas budi baiknya pengorbanannya, saudara-saudariku, dengan Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bihi, dan mengamalkan isi-isinya, ulbisa walidu tajan yaumal qiyamah, maka besok di akhirat ia akan memakaikan mahkota yang terindah, yang sinarnya itu lebih indah, lebih mencorong daripada sinar matahari yang masuk di rumah-rumah di bumi ini. Cukup itu saja? Tidak. Man qara al-Qur'an fastazharu adkhalallahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan ini sekali lagi, maka janji Allah, dan ia menjaga tajwidnya dengan tartil, adkhalallahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Cukup tidak? Wa syaffa'a fi iddati ahli baitihi. Dan ini yang terindah, kita akan bisa, maka dia akan diizinkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarganya. Kulluhum qad wajabat finnar, yang mana mereka itu semuanya memang harus masuk neraka. Tapi karena apa? Karena kita sebagai anak-anaknya sering dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Orang tua kita, tidak hanya orang tua kita, kakek nenek kita, pakde-pakde kita, yang mana mereka maaf dulunya
di dunia memang tidak sempat untuk puasa, mungkin bolong-bolong sholatnya, tapi karena punya saudara, punya anak, punya cucu, punya keponakan yang pandai membaca Al-Quran, yang menjaga dirinya dengan Al-Quran, maka dia diangkat dari neraka jahanam. Dan ini adalah hadis-hadis atau motivasi kita untuk selalu berinteraksi, membaca dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kata Rasulullah SAW, orang yang beriman itu harus pandai, harus cerdas. Ibaratnya sekali mendayung kalau bisa 70 terlampaui. Sekali membaca Al-Quran tidak hanya mendapatkan pahala-pahala seperti tadi itu, menjadi orang yang terbaik, bisa memakaikan mahkota yang terindah kepada orang tuanya besok di hari kiamat, bisa memberikan syafaat pertolongan kepada keluarganya, sanak keluarganya yang mana mereka wajib masuk ke neraka. Tidak hanya itu. Karena apa? Orang yang cerdas, orang yang iman yang cerdas, dia sangat memahami hadis Nabi ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka segala ibadah, perbuatan, aktivitas tergantung pada niatnya. Lalu bagaimana caranya berkaitan dengan bulan Ramadan ini, berkaitan dengan Syahrul Quran ini, bulan Al-Quran ini? Mari kita sama-sama untuk memperbanyak niat, tidak hanya ingin mendapatkan pahala sawab dan fadl minallah, anugerah dari Allah, tapi di situ kita bisa meniatkan dengan berbagai macam sehingga kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Yang pertama, Iqra'ul Quran biniyatil ilmi wal amali bih. Baca Al-Quran diniatkan apa? Untuk ilmu, mendapatkan ilmu, mendapatkan inspirasi dan mencoba untuk mengamalkannya, meskipun pada realitanya kita tidak bisa mengamalkan semuanya, kita hanya bisa sedikit saja, tetapi sudah ada niat. Kita ingin menjadi orang muslim yang kafah, yang totalitas, tapi mungkin karena keadaan, situasi, kemampuan dan lain sebagainya, kita belum mampu untuk itu. Tapi orang yang beriman, ketika sudah niat saja, dia sudah diganjar oleh Allah, meskipun belum bisa melakukan niatnya tersebut. Oke, yang pertama, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran biniyatil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Bukankah di dalam Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan? Iqra. Itu adalah ayat yang pertama kali. Bacalah. Karena dengan membaca kita tahu. Dengan membaca kita faham. Dengan membaca kita sadar. Dengan membaca kita bisa mengamalkan dari apa yang kita baca, dari apa yang kita yakini, dari apa yang kita fahami, dari apa yang kita tahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajatnya. Derajat siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Cukup tidak bagi mereka yang berilmu. Maka ilmu yang sesungguhnya semuanya di alam jagat raya ini bersumber dari Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, mari sama-sama niati untuk mendapatkan inspirasi ilmu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kita tahu semuanya manusia akan meninggal dunia, dan tatkala ruh akan terlepas dari raga, mulai dari jempolan, pucuk jempolan sampai di ubun-ubun ini, manusia yang sakratul maut melihatnya. Wa antum hina idzin tanzurun. Setelah membaca ayat ini, hati kita bergetar, hati kita ingat mati. Kapan kita mati kita tidak tahu. Dalam keadaan apa kita tidak tahu.
umur berapa kita tahu di mana kita tidak tahu kapan kita mati, tapi kita pasti akan mati. Dengan membaca Al-Qur'an kita diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah ilmu kita, tambah khauf kita, dan tambah roja kita, tambah takut kita kepada Allah, dan tambah pengharapan kita kepada Allah. Lewat mana saudara-saudariku? Lewat bacaan Al-Qur'an kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lewat ayat ini Allah mengagungkan, memuliakan hambanya. Siapakah dia? Nabinya? Bukan. Rasulnya? Bukan. Malaikatnya? Bukan. Orang kaya? Bukan. Siapa? Wa bil walidaini ihsana. Kedua orang tuamu. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali, jangan kau bilang dengan nada menghentak, dengan nada nyentak. Itu tidak boleh, apalagi menyakitinya. Dari mana kita tahu? Dari kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Banyak sekali ilmu pengetahuan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Demi pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mengapa Allah bersumpah demi pena? Menulislah. Kita dapat inspirasi. Menulislah. Karena menulis itu pasti membaca. Kalau membaca belum tentu menulis. Menulislah. Kau akan dikenang dunia. Setelah kau mati tapi kau punya karya tulisan. Tulisanmu, bukumu, karya-karyamu akan menjadi pahala jariah yang selalu mengalir. Meskipun kau sudah menyatu dengan tanah. Masya Allah. Yang kedua, Iqra'il Quran biniyatil hidayah minallah linnafsi wa zurriyati wa ahli baiti. Ketika kita membaca Al-Quran, maka niatkanlah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu mahal. Manusia siapapun tidak bisa memberi hidayah, meskipun itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para nabi pun tak bisa, apalagi Nabi Muhammad SAW, kekasihnya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bisa memberikan hidayah kepada manusia, meskipun itu keluarganya, pamannya Abu Thalib sudah pasti masuk Islam dan bersyahadat. Tapi beberapa riwayat menyebutkan Abu Thalib belum mengucapkan syahadat. Abu Jahal itu siapa? Paman Nabi sendiri. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi sendiri. Lihat. Keluarganya Nabi. Tapi tidak ada jaminan keluarga itu mendapatkan hidayah. Karena di situ ada orang yang baik, ada Nabi. Karena hidayah itu dari Allah. Tugas kita, tugas para Nabi, tugas para wali, tugas para da'i. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun itu satu ayat. Kita menyampaikan saja, Rasul menyampaikan saja. Nabi Nuh, anaknya sendiri beriman? Tidak. Istrinya? Tidak. Nabi Lot? Tidak. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, saudara-saudariku, niatkanlah untuk mendapatkan hidayah. Untuk diri kita sendiri. Kemudian untuk siapa? Untuk zuriyati kita. Keturunan-keturunan kita. Ini yang penting. Apalagi zaman sekarang ini, zaman TikTok, zaman HP, zaman medsos, zaman darling dan my darling. Semuanya bisa. Kita sandarkan diri kita kepada Allah biwasilatil Al-Quran. Dan kita berdoa di dalam hati. Ya Allah, berikanlah kami selalu hidayah. Begitu juga kau limpahkan hidayahmu kepada anak-anak kami. Kepada keturunan-keturunan kami. Dan kepada keluarga kami, ahli baiti. Yang ketiga, Iqra'il Quran biniyatin munajatillahi ta'ala. Munajat, dekat kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, niatkanlah. Maka mumpung di bulan Ramadan ini suasana sangat mendukung. Di masjid-masjid banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, banyak yang nemenin. Bahkan di masjid-masjid banyak sekali, maaf itu bukan menjadi tujuan, tapi itu adalah anugerah. Banyak jajan, banyak snack, banyak minuman. Ya, ramaikan. Tapi pada saat itu, selain kita meniatkan mendapatkan pahala, supaya diberi hidayah oleh Allah,
Nggih, diniatkan untuk mencari ilmu dari Al-Qur'an, diniati apalagi dekat kepada Allah. Munajat kepada Allah, menghamba kepada Allah. Dengan apa saudara-saudariku? Dengan Al-Qur'an. Yang keempat, iqra'il Qur'an biniyatil istishfa bihi minal amrad az-zahirah wal batinah. Ketika membaca Al-Qur'an maka niatkanlah untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit lahir maupun batin. Al-Qur'an itu syifa, huda wa rahmah. Al-Qur'an adalah obat. Hudan pasti petunjuk, rahmah kasih sayang Allah. Dari mana? Dari Al-Qur'an yang kita baca. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, maka niatkanlah satu di antaranya. Tadi berapa sudah? 4 ya. Biniyatil istishfa, mencari obat atas penyakit-penyakit baik yang tampak maupun tidak. Nah, saat ini kita lagi sedang dilanda COVID itu, corona. Bifasilatil Al-Qur'an ya Rabbi. Semoga ya Rabb kami terjaga dari berbagai penyakit, corona atau sebagainya. Lebih-lebih penyakit hati, dengki, iri, hasud, dendam, riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Dan obat itu ada di dalam Al-Qur'an. Karena sumber berbagai penyakit, sumbernya adalah di dalam hati. Kalau hatinya terobati, kalau hatinya selalu diserami oleh Al-Qur'an, maka hati itu akan menjadi hati yang sehat walafiat, jauh dari virus-virus yang ada. Corona minggat, COVID pergi. Allah likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan obatnya bagi kita umat Islam minallah biwasilatil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami biwasilah dengan Al-Qur'an. Yang kelima, iqra'il Qur'an biniyatin ayyakhrajanillah minaz zulumati ilan nur. Ayyakhrajanillahu minaz zulumati ilan nur. Niatilah ketika membaca Al-Qur'an, semoga Allah mengeluarkan diriku ini dari kezaliman menuju cahaya, kezaliman menuju keimanan, kezaliman menuju ketakwaan dengan Al-Qur'an. Minaz zulumati ilan nur. Masya Allah. Yang keenam, iqra'il Qur'an li'annahu ilajun li qaswatil qalbi. Ketika membaca Al-Qur'an niatkanlah untuk apa? Menghilangkan kerasnya hati. Wa fihi tuma'ninatul qalbi wa daf'ul waswasil syaitan. Juga diniatkan untuk apa? Mendapatkan ketenangan hati. Tombo hati lagi galau, okay? Nggak bisa mudik, lagi sedih, gaji belum turun, kebutuhan meningkat, lagi susah, belum panen. Tombo hati iku limo perkarane kaping pisan maca Qur'an sak maknane. Masya Allah. Yang pertama dan utama, baca Quran, dicoba untuk difahami makna-makna kandungannya, saudara-saudariku. Dan di akhir, ketika kita membaca Al-Quran, niatkanlah untuk
husnul khatimah. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka meninggal meskipun disebabkan karena ditusuk oleh musuh-musuh Islam, seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi pada saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, juga dengan membaca Al-Quran, baik dalam keadaan waktu sholat maupun non sholat, beliau husnul khatimah sudah pasti, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia, pasti sesuatu itu akan menjadi mulia. Ya Rabbi warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami untuk selalu membaca Al-Quran ana al-laili, di keheningan malam maupun di sore, pagi, siang hari. Semoga Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita besok di hari kiamat, dan kita sebagai orang tua mendapatkan anugerah dari Allah lantaran Al-Quran yang ada di dada anak-anak kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.